Yo, kembali channel gua. Oke, kita akan bahas mengenai The Amazing Spider-Man yang pertama nih, karena setelah Andrew Garfield udah sempat bocor, jadi gua akan langsung rewatch mengenai The Amazing Spider-Man yang satu nih. Ya, ini adalah film Spider-Man yang pertama yang dimana kostumnya udah mulai dirubah banget dari segi visornya Spider-Man-nya, sama kostumnya udah mulai agak sedikit kelam-kelam kayak gimana gitu. Jadi kesannya dark banget lah di Amazing Spider-Man yang ini, spesial Andrew Garfield. Karena setelah gua mulai filmnya tuh jujur aja gua udah mulai demen banget, Pak. Karena ini adalah satu-satunya film Spider-Man yang bisa dibilang satu-satunya film Spider-Man yang tidak trilogi. Sayang banget ya Andrew Garfield nggak trilogi sih. Kesel gua ngeliatnya. Tapi menurut gua ini adalah filmnya sangat-sangat memorable banget lah menurut gua, karena dari tahun 2012 kan semenjak Avengers udah mulai rilis, tim Spider-Man udah mulai rilis setelahnya. Jadi wow, gua masih ingat kebayang-bayang ketika gua pertama kali nonton filmnya di TV tuh. Waduh, bagus sih tim Spider-Man, bagus banget. Gua sangat ribut banget lah mengenai ribut lah dari Sony The Amazing Spider-Man 1 ini. Makanya gua akan rewatch mengenai The Amazing Spider-Man 1 seperti apa kisahnya, dan gua akan breakdown semuanya di video ini. Oke? Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi untuk membuat video untuk kalian. Langsung kita masuk segmen ke Marvel Universe Indonesia. Oke, kita akan bahas mengenai The Amazing Spider-Man 1 nih. Jujur ketika gua melihat film ini, satu hal yang menurut gua tuh sangat-sangat gimana ya, sangat-sangat berbeda dengan Tobey Maguire. Yang pertama versi Peter Parker-nya. Oke, Peter Parker di sini tuh dia tuh udah nggak pakai kacamata lagi, dia udah pakai lensa, Pak. Udah pakai lensa kontak ya, karena mereka tuh ya kebanyakan mereka tuh kalau yang pakai kacamata mereka udah pakai lensa kontak. Nah, pakai lensa gitu loh. Dan juga untuk Peter Parker sendiri tuh dia tuh lebih nerd di sini ya. Dia lebih nerd ya. Kalau gua bandingkan dengan Tobey Maguire, si Andrew Garfield ini dia tuh lebih pintar ke sainsnya, di bidang sains, dan juga lebih genetika. Jadi build up Peter Parker sini lebih jelas. Penjelasan kedua orang tua kenapa orang tua itu pergi. Kenapa si Peter Parker ini dititipkan ke Bibi May dan juga Uncle Ben, bagaimana ceritanya. Jadi ini semua dijelaskan di sini. Makanya apa yang udah gua tunggu-tunggu selama ini, akhirnya Sony merilis The Amazing Spider-Man pertama yang menceritakan latar belakang Peter Parker yang sedikit berbeda. Kenapa? Yang pertama, bapaknya Peter Parker di sini kita melihat build up-nya dia dari awal sampai akhir. Build up-nya bapaknya Peter Parker ini adalah seorang ilmuwan yang bekerja di Oscorp dan juga rekan lama dari Dr. Curtis Connors dan juga Norman Osborn. Oke. Dan kedua, dia itu juga meneliti sebuah laba-laba yang menggabungkan DNA manusia dengan laba-laba, sehingga itu akan membuat laba-laba tersebut menjadi mutasi dan juga menjadi laba-laba radioaktif yang sangat berbahaya. Gitu. Makanya ini ketahuan bahwa laba-laba tersebut ketika melihat di Spider-Man itu adalah ciptaan bapaknya si Peter. Oke, dia menggabungkan antara DNA manusia dengan DNA laba-laba. Gitu, bagus sih, bagus banget untuk mengenai ilmiahnya. Juga ini ada kontroversi di sini, yang dimana dia itu rekan lama dari Norman Osborn ya. Jadi kita bisa dikisahkan di sini bahwa Norman Osborn setelah dia bekerja sama dengan bapaknya si Peter ini, ternyata si Norman ini merasa bahwa si Richard Parker alias bapaknya si Peter ini, dia tuh akan membuat penelitian ini tidak ada di Oscorp. Jadi dia berusaha untuk mencuri hasil penelitian dari Richard Parker ini untuk dijadikan dia sebagai pemiliknya. Jadi ngerti nggak? Jadi aslinya si Richard Parker ini adalah orang yang menciptakan, tapi Norman Osborn berusaha mencuri sampel itu, dan akhirnya dia tuh akan mengumumkan kepada media bahwa sebenarnya dia adalah yang menciptakannya. Padahal kita tahu bahwa yang menciptakan semua laba-laba ini adalah dari Norman Osborn. Kita tahu lah bahwa Norman Osborn itu dari komik aja udah mulai licik, Pak. Kalau kalian belum tahu Norman Osborn itu seperti apa, kalian bisa main aja di game PS4-nya Spider-Man PS4. Oke, kalian bisa ngerti masalah intrisi Norman Osborn itu bagaimana liciknya dia, bagaimana itu bangsatnya, bagaimana itu semuanya dapatnya di Spider-Man PS4. Oke, sama di Spider-Man pertama Tobey Maguire masih bagus juga. Jadi di sini si Richard Parker berusaha untuk pergi dari sana agar Oscorp tidak bisa mengejar mereka berdua sama istrinya nih gitu. Lanjut ya, ketika kita udah melihat Peter Parker di sini tuh, ketika dia udah mulai remaja, masih ada kasus bullying itu masih ada ya, karena tahun segitu kan si Peter kan masih remaja kan, jadi dia masih SMA, dia masih dibully gitu-gitu sama si Flash ya, si Flash Thompson. Si Flash Thompson ini kalau gua lihat fisiknya itu masih biasa ya, gak segarang di Spider-Man vs Tobey Maguire yang diperankan oleh John Michelangelo, yaitu adalah Deathstroke. Kalau kita tahu ya, jadi kalau kalian tahu ya, si John Michelangelo dia itu adalah Deathstroke-nya lah, dan dia main pernah dulu
di Spider-Man tahun 2002 dulu ya. Makanya itu nggak segarang di Flash yang di versi Tobey Maguire. Karena kalau di Tobey Maguire dia tuh postur tubuhnya bagus tuh. Joe Michelangelo, makanya di sini kalau Flash di sini itu ada digambarkan sebagai anak yang ya pembuli, dan juga dia adalah orang yang suka merundung si Peter, bahkan itu hampir melukai si Peter dengan cara yang dipukul, dikeroyok. Model-model seperti itu masih ada. Dan juga gua suka di sini adalah Spider-Man yang dibuat dark. Spider-Man dibuat dark. Kenapa? Kalau kita lihat versi komik Spider-Man bagaimana? Sebenarnya cerita Spider-Man itu sangat-sangat DC banget, Pak. Nah, kenapa nih ya? Pasti banyak kali bilang, "Wah, Bang, oh, dasar fanboy DC. Oh, goblok nih, fanboy DC di sini." Bangsat. Lu lihat dulu dong videonya sampai habis ya. Gue jelaskan dulu seperti apa, kenapa gue bisa menyebutkan Spider-Man itu sangat DC banget. Pertama, kedua orang tuanya mati sejak kecil ya, gara-gara crime yang dibuat oleh Oscorp. Dan kedua, si Peter Parker ini dari kecil sampai dia remaja, psikisnya hancur ya. Dia menghadapi pencobaan banyak, oke. Dan keempat, dia nggak punya teman, dia sangat nerd juga. Dan kelima, musuhnya bejibun. Oke, musuhnya bejibun, lebih dari satu maksudnya. Jadi ada, kalau kita Spider-Man ya, ada Hobgoblin ya. Ini Hobgoblin belum tahu ya, yang kalian yang nggak pernah baca komiknya, ada Hobgoblin, Lizard, Dr. Octopus, Mysterio, banyak banget. New Goblin ada, siapa lagi tuh, banyak banget. Rhino ada, Kraven, banyak. Makanya Spider-Man dari dulu tuh musuhnya udah bejibun, dan dia tuh sama banget kayak hero DC banget lah. Itu apa cerita DC banget tuh. Itu ceritanya Batman Superman banget tuh. Gitu, makanya ini storynya memang DC banget. Makanya gak heran banyak banget fans DC garis keras, mereka yang gak suka Marvel, mereka suka sama Spider-Man. Nah gitu, makanya banyak banget teman-teman gue yang seperti itulah. Mereka suka banget Spider-Man tapi mereka suka Marvel. Enggak bang, gue gak suka Marvel gini-gini. Banyak banget teman-teman gue gitu. Tapi kalau gue nggak ya, gue udah mulai terbuka mulai Marvel ya, begini seperti itu. Oke, lanjut ya. Dan akhirnya kita bisa melihat Peter Parker ini dia punya kekasih baru, namanya Gwen Stacy. Nah, Gwen Stacy dibangun di sini adalah seorang ilmuwan ya. Oke, ilmuwan juga murid satu kelas dari Peter Parker. Dan juga ketika gue melihat Gwen Stacy-nya, oh my god, cantik banget pak. New waifu anjir. New waifu banget coba. Makanya gue melihat Emma Stone jadi Gwen Stacy, oh my god, cantik banget pak. Dan jujur ketika gue melihat dia acting dengan Peter Parker bagaimana sih di si Andrew Garfield, kayak misalnya mereka cocok. Kayak misalnya mereka cocok dari awal mereka ketemu sampai awal mereka tuh pacaran gimana, kencan sini terus, itu bagus banget sih. Dan itu relate banget sama apa yang pernah gue hadapi pada saat gue masih SMP SMA dulu pak. Makanya ini relate banget sih. Dan juga Gwen Stacy-nya, oh my god, actingnya udah mulai bagus. Actingnya bagus dan juga skripnya juga bagus. Skripnya juga gak maksa loh, gak maksa banget. Dan di Spider-Man ini keseluruhan cerita ini hampir gak ada jokes. Hampir tidak joke, bahkan gak ada joke sama sekali yang gue lihat di Spider-Man 1 ya. Semuanya temanya dark pak, temanya dark banget tuh. Makanya gue lihat di Spider-Man ini dari mulai kostumnya aja udah mulai kesan-kesan DC banget tuh. Ya dimana kostum merahnya tuh udah merah gelap, dan juga kaca visornya aja udah kayak visor hitam. Nah gitu. Dan juga kita diperlihatkan si Peter Parker ini ketika dia digigit oleh laba-labanya, ternyata laba-laba itu adalah ciptaannya dari ayahnya sendiri. Makanya Oscorp itu punya semua sampel yang melibatkan laba-laba dari ciptaannya Dr. Richard Parker. Sehingga ya Oscorp sudah makin banyak penghasilan, mereka makin banyak pendapatan, sehingga saham mereka naik, sehingga mereka memutuskan untuk menjual laba-laba tersebut ke publik di situ. Makanya di sini gua melihat sih Norman Osborn benar-benar brengsek sih. Kita melihat bahwa Peter Parker ketika kita mendapatkan adanya superhero reference, di mana kita melihat bahwa dia membuat kostumnya sendiri. Nah, beda di Tobey Maguire. Di Tobey Maguire kita kan gak diperlihatkan dia membuat kostum bagaimana kan. Jadi dia tuh mencari semua bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kostumnya. Contoh, dia mengambil kostum spandex. Dan juga untuk pembuatannya sangat-sangat detail pak. Gue suka banget ketika dia membuat ini web shooternya dari jam tersebut, web shooter, sama dia meneliti jaringnya bagaimana. Dia ngitung jaringnya ketebalan segini, terus kelengketannya segini, panjang segini. Itu semua ditunjukkan di sini. Makanya di Spider-Man 1 ini ilmiahnya lebih ditunjukkan daripada actionnya. Makanya kalau kalian sangat-sangat boring mengenai Spider-Man 1, wah lu salah bro. Makanya ini Spider-Man 1 ini sangat saya. Ini di Spider-Man, ini pencinta Spider-Man banget gitu loh. Nah, gitu lah. Gitu. Walaupun ya kebanyakan di Spider-Man 1 ini kebanyakan kalau dia action tuh selalu di malam hari. Entah kenapa dia tuh selalu beraksi di malam hari banget lah gitu. Kayak jadi kesannya kayak Batman banget nih. Gitu. Yang gua nggak tahu kenapa, tapi just kayaknya si Mark Webb ini, si director ini tentu ingin membuat Spider-Man dark versi dirinya gitu. Makanya dari semua adegan dia action selalu di malam hari. Nah, nggak pernah dia beraksi di siang hari, pagi hari nggak ada. Gitu. Lanjut ya. Dan gua dapatkan ada satu adegan untuk memicu Peter Parker sebagai Spider-Man, yaitu adalah ketika si paman Ben ini mati.
gua melihat ini adalah kekurangan salah satu dari The Amazing Spider-Man 1, di mana Paman Ben ini ketika mati tuh gua nggak dapet tuh. Sumpah gua nggak dapet banget, dan kerasan itu kayak terburu-buru banget lah ketika Paman Ben terbunuh dan Paman Ben tuh langsung mati gitu ya. Gua nggak melihat adanya momen sedih yang gua rasakan sebagai penonton ya. Ini gua nggak tahu apakah kalian juga merasakan hal yang sama atau kalian merasa sedih dengan scene itu. Tapi kalau gua secara pribadi gua nggak dapat feelnya. Gua nggak dapat feelnya karena apa? Paman Ben-nya terburu-buru banget, terburu-buru sekali. Makanya gua nggak merasa Paman Ben ini orang yang dekat sama Peter juga. Ketika dia mati itu ya udah out of nowhere. Gua gak dapet ketika si Peter Parker dia tuh nolong, help somebody help. Gak dapet serius. Gua gak dapet. Apa karena gua boring atau gimana, tapi gua udah rewatch berkali-kali dan ternyata momennya gak dapet. Beda banget sama Tobey Maguire ketika Paman Ben mati. Gua nangis loh. Karena apa? Aktornya ketika dia mati tuh bagus banget, ketika dia ekspresi sedih, mau sekarat, mau mati gitu ya, dapet di kamera pak. Makanya kalau di sini ketika Paman mati teblek udah kelar, gua nggak dapet feelnya lu sumpah. Gitu, makanya emosi banget lah gua ngeliat hal yang serandom ini, hal yang memicu Peter Parker ini tidak se-epic seperti Tobey Maguire dulu ya. Gitu, maka ya udahlah, bodo amat lah. Tapi di sini yang jelas gua dapat feeling situ sih. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Terus kita akhirnya kita menyadari bahwa Dr. Curtis Connors, kita udah tahu ya, kalau kita udah baca komik kita dulu. Dr. Curtis Connors, oke, dia adalah satu ilmuwan yang bekerja di Oscorp Industries. Dan dia juga adalah anak buah dari Norman Osborn. Oke, lanjut ya. Dan juga ketika Dr. Curtis Connors ketika dia punya ambisi untuk menciptakan tangannya satunya untuk bertumbuh karena dia tangan satunya dibuntung, akhirnya si Peter Parker ini menemukan sebuah resep. Jadi mana resep itu adalah sebuah resep untuk menciptakan tangan genetika untuk Curtis Connors. Makanya si Peter Parker ini ketika dia membaca file itu dari ayahnya, dari tas tersembunyinya, dia curiga dong, dan dia langsung mendatangi si Dr. Curtis Connors untuk memberikan formula tersebut, formula untuk menumbuhkan tangan ini dari DNA kadal. Nah, karena kita tahu kan bahwa kadal itu ketika dia beregenerasi atau gimana, dia itu selalu bermutasi. Kalau ekornya dipotong, dia akan tumbuh lagi. Nah, gitu. Itu adalah suatu genetika dari kadal gitu ya. Makanya Peter Parker ketika dia membaca formula itu, dia nggak sengaja memberikannya kepada si Dr. Curtis Connors karena dia pikir ini formulanya apa sih kok disembunyikan sama ayahnya gitu. Makanya dari sampai ending pun kita udah tahu bahwa niatnya ya udah hancur semua dah gitu. Bagus banget untuk pembentukannya. Villainnya juga suka. Dr. Curtis Connors yang awalnya itu niatnya sangat baik, tapi tiba-tiba kecelakaan ya karena mutasinya tersebut sebagai The Lizard gitu. Dan gua mau protes ya. Gua mau protes satu nih, oke? Villainnya Lizard, oke? CGI-nya hancur. Serius CGI-nya hancur pak untuk The Lizard-nya. Ya, oke? Karena apa? Satu, pergerakan Lizard itu sangat animasi banget. Oke? Pergerakan Lizard sangat animasi banget dan tidak kerasa real. Dan kedua, untuk moncong Lizard-nya itu kenapa nggak maju? Karena kalau kita udah tahu ya, kalau kadal kan moncongnya kan ini apa menjolot tuh. Di sini malah kenapa tepos gini? Aduh. Jadi gua tahu sih maksudnya kayak ini adalah mutasi dari manusia ke hewan. Tapi nggak gini juga, Jing. Gua di komik aja nggak separah ini juga. Kalau kita lihat di animasi sama di komik kan ya kadalnya benar-benar kadal, moncongnya udah muncul ke depan sama perawakannya besar gitu. Tapi di sini perawakannya udah besar tapi pergerakannya masih animasi banget. Jadi animasi itu sangat minim banget untuk pergerakan The Lizard tuh. Sangat masih kartunis banget kalau yang gua lihat ya gitu. Dan kedua untuk moncongnya kenapa nggak menjolol gitu, gua aduh jelek banget untuk face nya. Gua nggak ngerasa ini ngeri, biasa aja. Makanya gua nggak ngerasa ini bener-bener villain mengintimidasi, nggak juga tuh. Makanya dulu ketika dia muncul tuh aduh gitu. Makanya gua ingat banget banyak orang-orang yang membandingkan antara Spider-Man yang ini dengan Tobey Maguire. Dan gue bisa mengakui bahwa mereka tuh lebih memilih Tobey Maguire karena filmnya The Amazing Spider-Man yang pertama itu udah mulai hancur pak, udah mulai hancur dan juga ratingnya udah mulai anjlok ya. Dan juga banyak orang mengucap bahwa si Andrew Garfield ini nggak pantas untuk memerankan seorang Peter Parker di sini. Banyak banget yang mengucap lah. Makanya kalau gue sendiri kalau gue melihat sih gini ya, kalau namanya reboot, kalau namanya soft reboot sih gak masalah. Pemilihan aktor juga nggak masalah. Yang penting dia bisa mendalami karakter Peter Parker tersebut, karakter yang dia mainkan. Itu aja yang gua saut di sini. Supaya perdebatan di mana-mana. Wah, kok Sony kok nggak melanjutkan Peter Parker yang Tobey Maguire, gimana kok diganti gini. Gue masih ingat banget tuh. Itu banyak banget perdebatan di Google, di YouTube. Aduh. Yo, gua sampai ya udahlah. Tapi di sini gua merasa cerita ini sangat membawa gua ke feel-nya paling bagus ke pembentukan Spider-Man-nya. Dan kedua Peter Parker yang lebih saintis
Dan ketiga untuk menciptakan ilmu sains yang diciptakan oleh Peter Parker sama Dr. Connors Carnes ini lebih spesifik gitu. Dan juga politiknya gue suka banget sini. Ya dimana Dr. Connors Carnes ketika dia sudah menemukan tangannya, tapi hasilnya gagal, hasil dia menjadi The Lizard kan. Dan juga penelitiannya itu akan diserahkan kepada pihak company lain. Dan pihak company lain berusaha untuk mencuri semua riset dari Dr. Connors Carnes karena dia mengira bahwa Oscorp sudah mulai jatuh di situ. Gitu. Makanya ada berbagai macam pihak perusahaan lain yang berusaha untuk mencuri berbagai macam hasil riset dari Dr. Connors Carnes juga Norman Osborn. Ya akhirnya terjadilah sebuah persaingan antara bisnis. Dan ini juga sama apa yang gua alami di kehidupan nyata dan kehidupan pekerjaan. Kalau kita bicara soal pekerjaan ya, apalagi dunia sains atau gimana, dunia bisnis itu benar-benar brengsek pak. Apalagi soal mencuri riset atau gimana itu literally sama apa yang kita hadapin sekarang gitu. Makanya The Amazing Spider-Man itu yang gua lihat dari segi politiknya bagus, dan kedua heroisme juga bagus, pembentukan Peter Parker juga bagus, kecuali Paman Ben yang gue nggak suka itu. Dan kedua Bibi May yang di sini tuh dia sangat membantu banget dengan Peter Parker, dan juga perannya Bibi May di sini sangat mendukung banget pak, gitu. Jadi kalau yang gua lihat di Homecoming sama Far From Home itu nggak jelas banget. Bibi May itu kayak nggak punya motivasi untuk mendorong Peter menjadi orang lebih baik, gak ada. Itu yang gue tempatkan di Spider-Man yang versi Tom Holland ya. Ini adalah opini gue ya. Opini gue nih sekali lagi. Karena banyak banget dari kalian ya. Aduh itu komen-komennya aduh sadis-sadis banget Pak. Apalagi yang roasting aduh. Tapi sekali lagi ini adalah opini gue. Jadi kalau kalian punya pendapat lain mengenai Bibi May-nya atau apapun itu di Amazing Spider-Man pertama ini, tulis saja di kolom komen di bawah. Oke, dan kita bisa diskusikan seperti biasanya. Dan gak usah ngegas ya. Aduh beberapa banget aduh ngegasnya ke gua kan udah ngomong bahwa ini adalah video dari opini gue itu loh. Aduh sadis banget pak mengenai netizen sekarang tuh. Lanjut ya. Dan akhirnya kita mendapatkan ada adegan yang di jembatan itu ya. Itu paling sangat memorable sih. Yang jembatan ketika Peter Parker nyelamatin mobil-mobil yang udah dilempar oleh The Lizard tuh. Oh my god itu epic sih. Epic banget tuh. Dia nyelamatin anak kecil, topengnya udah dilepas. Oh tegang sih. Tengahnya dapat banget tuh. Banget. Dan ada satu perburuan si Captain Stacy. Nah Captain Stacy dibangun sini itu sama banget pembentukan kayak Jim Gordon sama Batman di sini. Jadi kalau kalian yang fans DC ya, kalau kalian belum tahu ya mengenai Jim Gordon, kan dari awal-awal Batman muncul kan dia kan membunuh Batman tuh. Dia menganggap bahwa Batman ini adalah vigilante. Dan sama kayak gini, dia adalah Captain Stacy, dia adalah kapten kepala kepolisian, dan dia menganggap bahwa Spider-Man ini adalah vigilante. Dia adalah main hakim sendiri lah. Makanya banyak orang dan polisi berusaha untuk menangkap dia. Tapi kan kita kan udah tahu dia akhirnya reveal. Akhirnya di reveal pak, dia dibuka topengnya disergap oleh berbagai macam polisi. Waduh. Indonesia udah mulai ketawa nih. Wah, dan akhirnya untungnya bapaknya si Gwen Stacy ini sangat-sangat maklum lah, karena dia udah tahu bahwa ternyata pacarnya Gwen Stacy adalah Spider-Man sendiri. aduh. Dapat sih. Dan gue suka ketika bapaknya si Gwen Stacy mati. Bapaknya mati, Lizardnya udah nusuk dan juga akhirnya bapaknya mati tuh sangat-sangat memorable banget. Dan juga quote gue masih inget ya. Dia nyuruh si Peter bahwa lu harus tinggalkan Gwen lah, karena gue nggak mau anak gue jadi korban selanjutnya. Gue tau banget si Captain Stacy ini sangat khawatir lah kalau ada berbagai macam film kayak gini tuh anaknya kalau dihubungkan dengan Spider-Man bahwa ya jadi imbasnya juga gitu. Makanya gue sangat waduh sakit banget sih. Peter Parker udah tahu kan amanat dari bapaknya, dia udah mengerti apa alasannya, dan itu adalah momen heartbreaking banget sih. Gua langsung kebawa Allah dengan film seperti itu. Si Emma Stone sama Andrew Garfield, mereka chemistry-nya udah mulai dikembangkan banget. Karena gini, yang belum tahu ya sebenarnya Andrew Garfield sama Emma Stone mereka berpacaran setelah mereka syuting di Spider-Man 1 ini. Mereka berpacaran, literally mereka punya hubungan beneran. Jadi chemistry yang mereka sebagai pacar antara pacar-pacaran ini ya sangat dapat banget di kamera gitu. Makanya secara script dapat, kamera dapat, apalagi mereka ciuman atau gimana, mereka deket gitu ya. Bagus. Dan gue harus akui kalau mereka selevel anak SMA, mereka nggak alay. Beda banget dengan apa yang gua tonton di Spider-Man Tom Holland yang pacarannya sangat-sangat alay. Dan anak-anak milenial zaman sekarang kan aduh kayak apa sih, gombal kayak Dylan Dasu. Kesel pak gue liatnya. Makanya apa namanya pacaran ya biasa aja pacaran gitu. Lu deket sama cewek lu, oke, lu deket sama cewek lu dan juga lu sayang dia, tapi gak usah dengan gombal-gombal tuh. Males gue ngeliatnya sumpah. Alay banget sumpah pak, alay banget. Jadi yang gue suka di Spider-Man ini adalah mereka pacaran gak alay.
tidak alay juga natural, semua dibikin natural. Ini bernama acting. Nah, itu loh. Jadi gini ya, jujur aja nih, kalau gua bandingkan dengan Tom Holland, apa yang gua lihat ketika mereka mesti ada pacaran gimana? Alay banget, Pak, sumpah. Bukan Spider-Man sama si MJ ya, bukan ya, tapi Ned sama si ceweknya alay banget. Alay itu nggak ketolongan gitu loh. Kesel banget. Pembentukan Spider-Man itu sangat-sangat dibuat serius banget sehingga kita bisa merasakan brokennya Peter bagaimana. Kita bisa mendapatkan stresnya Peter itu bagaimana ketika dia diburu polisi, ketika dia mengetahui bahwa paman Ben udah meninggal, terus dia harus mengurus bibi sendirian. Itu tepat banget sih di sini. Makanya ya gue bisa mengerti kenapa dari Spider-Man ini, kenapa mereka tuh nggak kasih nilai lebih di sini. Apa karena si Andrew Garfield tuh nggak cocok sebagai Peter Parker pada saat itu ya. Gitu. Makanya ya udahlah mengenai dari Spider-Man 1 ini itu aja mengenai review dari gue. Untuk skor untuk Spider-Man 1 ini gue kasih nilai B+ ya. B+ karena semuanya udah bagus kecuali untuk kematian Paman Ben satu, dan kedua ada berbagai macam skrip yang gua rasa nggak penting diceritain di sini. Dan juga pertarungan Spider-Man itu seharusnya ada momen dia tuh bertarung di siang hari, pagi hari, tapi kenapa semuanya malam gitu loh. Sekarang Spider-Man ini adalah Dark Vigilante padahal kan bukan. Tapi juga Spider-Man-nya makin tengil ya. Dia makin tengilnya, oh my god, tengil banget Pak sini. Tengilnya ketika dia ngalamin perampok di jalan-jalan semua itu itu ngakak sih. Atau mau mengakaknya itu tengilnya Spider-Man masih ditunjukkan lah di sini. Jadi Spider-Man Tobey Maguire, kalau kita udah lihat Spider-Man Tobey Maguire kan dia kan tengilnya kan nggak kerasa dapat, tapi si Andrew Garfield tengilnya Spider-Man udah mulai muncul di sini ya gitu. Dan satu lagi kita masih belum tahu si Mr. Fierce itu siapa ya. Ketika di post credit, ketika kita mendapatkan Dr. Curtis Connors, dia udah tobat kan, dia menyadari kesalahannya dan dia bertemu dengan si Mr. Fierce yang orang pakai topi dan juga pakai jas hitam tuh. Sampai sekarang kita nggak tahu dia itu siapa. Itu yang gua masih sekarang tuh plot twistnya masih belum dapat karena ya kita belum tahu dia itu siapa. Dan juga filmnya udah mulai bubar karena Sony udah dibeli, karena Marvel udah dibeli oleh Disney. Jadi aduh gua nggak tahu lagi ngomong apa lah, tapi ya udahlah. Mengenai The Amazing Spider-Man 1 ini, kalau kalian punya pendapat lain tulis di kolom komentar di bawah. Oke, bahas aja semuanya dan gua akan jawab komen kalian satu-satu. Oke, dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya di kolom komentar. Oke, terima kasih udah menonton video ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk gua membuat video mendidik kami beri kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!